Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Harun, seorang pedagang kaya di sebuah kota kecil di Indonesia, sering terbangun setiap pukul 3 pagi dengan perasaan tidak nyaman yang mengganggu tidurnya yang nyenyak. Ia merasa ada kekuatan yang membangunkannya, namun ia mengabaikannya dan kembali tidur meskipun ia merasakan bisikan dalam hatinya untuk beribadah. Pada malam itu, Harun terbangun sekali lagi dengan perasaan gelisah yang sama, namun kali ini ia memutuskan untuk mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia merenung sejenak sambil mendengarkan suara-suara malam yang biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda yang membuatnya merasa cemas. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Pikir Harun sambil mencoba menenangkan dirinya, namun bisikan hati yang meminta untuk beribadah tetap terdengar jelas di dalam pikirannya. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela, berharap udara segar pagi bisa meredakan kegelisahannya yang mendalam. Namun, udara malam yang sejuk justru semakin menambah perasaan aneh yang ia rasakan, membuatnya merasa semakin tidak tenang. Harun kemudian duduk di tepi tempat tidurnya, mencoba mengingat kembali apa yang mungkin menyebabkan mimpi buruknya yang berulang ini. Ia sadar bahwa akhir-akhir ini bisnisnya mulai merugi, dan kekhawatiran tentang masa depan usahanya semakin membebani pikirannya. Meskipun begitu, ia tetap memutuskan untuk mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan kembali tidur, berharap mimpi buruknya akan berakhir. Setiap malam, suara di kepalanya semakin jelas, memintanya untuk mendirikan sholat dan beristighfar, namun Harun merasa terganggu dan bahkan kesal. Kenapa harus selalu teringat hal-hal ini saat aku sudah lelah setelah seharian bekerja? Keluh Harun kepada dirinya sendiri sambil mencoba menenangkan pikirannya. Bisikan hati yang terus-menerus itu mulai mengganggu konsentrasinya dalam menjalankan bisnis, membuatnya sulit untuk fokus pada urusan duniawi. Suara-suara tersebut semakin keras setiap malam, membuat Harun semakin terganggu dan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Apakah aku harus mulai memperhatikan panggilan hati ini? Tanya Harun dalam hati, mencoba mencari jawaban atas kegelisahan yang dirasakannya. Namun, kekhawatiran tentang bisnisnya yang belakangan mulai merugi membuatnya enggan untuk meninggalkan urusan duniawi yang dianggapnya lebih penting. Jika aku mulai mengutamakan ibadah, bagaimana dengan usaha yang sedang aku jalankan? Pikir Harun, mempertimbangkan antara kewajiban dunia dan akhirat. Konflik batin yang dialaminya membuatnya semakin stres, dan suara-suara yang mengganggu itu semakin menekan pikirannya yang sudah penuh dengan kekhawatiran. Harun pun mulai mengabaikan bisikan hati tersebut dan berusaha untuk tetap fokus pada bisnisnya, meskipun perasaan tidak nyaman itu tetap menghantuinya. Ia berharap bahwa dengan mengabaikan suara-suara tersebut, mimpi buruk yang sering menghantui tidurnya akan berakhir dan kedamaiannya bisa kembali. Pada suatu malam, Harun terbangun dengan tubuh yang dingin seperti es, meskipun udara di kamarnya sangat panas, membuatnya merasa kebingungan dan cemas. Ia merasakan ada sesuatu yang salah dalam dirinya, tetapi ia tetap mengabaikan perasaan itu dan memilih kembali fokus pada duniawi yang selama ini ia perjuangkan. Tubuhnya yang terasa kaku dan dingin itu membuatnya semakin merasa bahwa ada kekuatan lain yang mencoba memberitahunya sesuatu yang penting. Mungkin ini hanya efek dari stres yang aku alami belakangan ini, pikir Harun, mencoba mencari penjelasan rasional atas perasaannya yang aneh. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang, malah semakin menguat setiap kali ia mencoba untuk tidur kembali. Ia pun mulai mempertanyakan apakah mimpi buruk yang sering ia alami memiliki makna tersendiri yang perlu ia pahami. Meski begitu, Harun tetap memilih untuk mengabaikan perasaan itu dan kembali tidur, berharap bahwa ketenangan akan segera kembali menghampirinya. Namun, perasaan aneh yang ia rasakan semakin sulit untuk diabaikan, membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang mendesaknya untuk diperhatikan.
Mungkin aku perlu mencari bantuan atau berkonsultasi dengan seseorang yang lebih paham tentang hal ini, pikir Harun, meskipun ia masih ragu untuk melangkah lebih jauh. Namun, ketakutannya untuk menghadapi kebenaran yang mungkin tersembunyi di balik perasaan aneh itu membuatnya memilih untuk tetap diam dan mencoba mengatasi sendiri kegelisahannya. Ketika pagi menjelang, Harun mendapati dirinya tidak bisa bangun dari tempat tidur, tangannya lemas dan kakinya seperti lumpuh, seolah tubuhnya tidak memiliki energi sama sekali. Ia berusaha untuk bangun, tetapi tubuhnya yang terasa berat dan lemah membuatnya merasa terjebak dalam keadaan yang tidak bisa dijelaskan. Harun pun memutuskan untuk menghubungi dokter, berharap mendapatkan penjelasan medis atas kondisi tubuhnya yang tiba-tiba menjadi lemah dan tidak berdaya. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter tidak menemukan masalah fisik yang bisa menjelaskan kondisi Harun, membuatnya semakin bingung dan khawatir. Mungkin ini hanya efek dari stres yang aku alami, ujar dokter kepada Harun, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Namun, Harun merasa bahwa ada sesuatu yang lebih serius yang sedang terjadi dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Ia pun mulai mencari informasi lebih lanjut, mencoba menemukan jawaban atas kondisi tubuhnya yang tiba-tiba menjadi lemah dan tidak berdaya. Pencarian itu hanya membuatnya semakin bingung dan frustasi, karena tidak ada satupun jawaban yang memuaskan untuk kondisi yang sedang ia alami. Harun pun merasa bahwa kekuatan yang pernah membangunkannya di tengah malam kini mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih nyata dan mengganggu kehidupannya sehari-hari. Dengan perasaan yang semakin cemas dan bingung, Harun mulai menyadari bahwa masalah yang dihadapinya bukan hanya masalah fisik semata, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan kompleks. Istrinya, yang cemas dengan keadaan Harun, memutuskan untuk memanggil seorang ulama setempat yang dikenal bijak dan sederhana, berharap mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi suaminya. Ulama itu datang dengan penuh ketenangan, mengenakan pakaian yang sederhana namun memancarkan aura kebijaksanaan yang membuat suasana menjadi tenang. "Assalamualaikum, apa yang bisa saya bantu untuk suami Bapak?" tanya ulama itu dengan suara lembut sambil duduk di samping Harun. Ulama tersebut kemudian bertanya kepada Harun, "Apakah Bapak telah meninggalkan kewajiban ibadah atau mungkin melakukan dosa besar yang membuat hati ini terganggu?" Harun merasa terkejut dengan pertanyaan tersebut, namun ia mencoba untuk menjawab dengan jujur, meskipun perasaan tidak nyaman itu masih menghinggapinya. "Saya selalu berusaha menjalankan kewajiban ibadah, namun akhir-akhir ini bisnis mulai merugi dan saya merasa sangat tertekan," jawab Harun dengan suara yang lemah. Ulama itu menatap Harun dengan penuh pengertian, namun juga menyiratkan kekhawatiran atas kondisi yang sedang dialami oleh Harun. "Seringkali, ketika kita terlalu fokus pada duniawi, kita bisa kehilangan arah dan melupakan kewajiban kita kepada Allah," ujar ulama tersebut dengan bijaksana. Harun merasa ada benarnya dalam kata-kata ulama itu, namun ia masih merasa ragu dan tidak yakin apakah itu penyebab dari perasaan aneh yang ia alami. Pertemuan itu meninggalkan Harun dengan pikiran yang masih berkecamuk, namun juga dengan benih keraguan yang mulai tumbuh dalam dirinya tentang arah hidup yang telah ia pilih. Harun, meski awalnya enggan berbicara, akhirnya mengaku bahwa ia sudah lama meninggalkan sholat, sibuk dengan urusan dunia, dan bahkan pernah melakukan praktik riba demi memperbesar usahanya. "Saya merasa terjebak dalam lingkaran bisnis yang tak berujung, sehingga kewajiban agama seringkali terabaikan," ujar Harun dengan suara bergetar, mengakui dosa-dosanya yang selama ini tersembunyi. Ulama itu mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi, namun dengan penuh pengertian atas situasi yang dihadapi oleh Harun. Meninggalkan sholat adalah dosa besar yang bisa membawa azab di dunia maupun akhirat, jelas ulama tersebut, menekankan pentingnya kembali kepada kewajiban agama. Harun merasa beban berat di pundaknya seolah-olah terangkat sedikit setelah mengakui dosa-dosanya, namun rasa khawatir masih tetap menghantuinya. "Bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan ini dan kembali ke jalan yang benar?" tanya Harun, mencari petunjuk dan jalan keluar dari situasi yang menimpanya. Ulama itu memberikan nasihat dengan bijak,
Pertama-tama, bertaubatlah dengan sepenuh hati dan kembali menjalankan kewajiban ibadah yang telah ditinggalkan. Harun mengangguk pelan, menyadari bahwa ia harus mengambil langkah nyata untuk memperbaiki hidupnya dan kembali kepada Allah. Namun, rasa takut dan kekhawatirannya tentang bisnis yang semakin merugi membuatnya merasa ragu apakah ia mampu untuk benar-benar bertaubat dan berubah. Pertemuan itu meninggalkan Harun dengan tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke jalan yang benar, meskipun tantangan yang dihadapinya masih terasa sangat berat. Saat malam tiba, tubuh Harun mulai terasa sakit seperti ditusuk-tusuk, dan ia melihat bayangan paku-paku yang menghujam tubuhnya di mimpi yang mencekam. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, merasakan rasa sakit yang masih nyata dan tidak kunjung reda, membuatnya semakin menyadari bahwa ada yang salah dengan hidupnya. Ini pasti azab atas dosa-dosaku yang telah lama aku abaikan, pikir Harun dengan ketakutan yang mendalam, menyadari bahwa bisikan hati yang terus-menerus itu mungkin adalah peringatan dari Allah. Rasa sakit yang dirasakannya semakin menguat, membuatnya tidak bisa tidur kembali dan semakin memperparah kondisinya yang sudah lemah. Harun mencoba untuk berdoa, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa hambar dan tidak mampu mengusir rasa sakit yang menghinggapinya. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan menakutkan di sekelilingnya, membuatnya merasa semakin terisolasi dan putus asa. Apakah Allah memberikan ini sebagai bentuk peringatan atau hukuman atas perbuatanku? Tanya Harun dalam hatinya, mencoba mencari jawaban atas penderitaan yang ia alami. Mimpi buruk yang sering ia alami kini menjadi semakin nyata dan mengerikan, membuatnya merasa bahwa hidupnya berada di ambang kehancuran. Harun mulai menyadari bahwa ia harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahannya sebelum azab yang lebih besar datang menghantuinya. Dengan perasaan takut dan cemas yang semakin menguasai dirinya, Harun mulai mencari cara untuk menyelamatkan diri dari azab yang mulai menyeruak dalam hidupnya. Harun kembali terbangun pukul 3 pagi, kali ini dengan rasa takut yang mendalam dan ketakutan yang menghinggapinya sejak mimpi buruk yang mencekam. Ia merasakan dorongan kuat untuk berwudhu dan sholat, namun ketika ia berusaha melangkah, kakinya terasa berat dan ia terjatuh dengan tubuh yang gemetar. Aku harus bangkit dan menjalankan kewajiban ibadahku, bisik Harun dalam hati, meskipun rasa takut dan kelelahan membuatnya sulit untuk bergerak. Ia mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya yang lemah dan sakit membuatnya merasa seperti sedang berjuang melawan kekuatan yang tidak terlihat. Ini adalah waktu yang penuh rahmat, aku tidak boleh mengabaikannya, ujar Harun dengan suara serak, berusaha untuk memaksakan diri untuk melaksanakan sholat. Namun, rasa sakit dan ketakutan yang masih menghantuinya membuatnya hampir menyerah, namun tekad untuk kembali kepada Allah menguatkan niatnya. Dengan susah payah, Harun berhasil duduk di atas tikar sholatnya, meskipun tubuhnya terasa seperti dipenuhi oleh paku-paku yang menusuk. Ia memulai sholatnya dengan hati yang penuh ketulusan, berharap bahwa dengan melaksanakan ibadah, azab yang menimpanya akan segera berakhir. Selama sholat, Harun merasakan kehadiran yang menenangkan, seolah-olah Allah sedang membimbingnya untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah menyelesaikan sholat, tubuhnya runtuh ke lantai dengan napas yang terengah-engah, namun perasaan damai mulai menyelimuti hatinya yang penuh kekhawatiran. Setelah sholat, Harun teringat kembali kepada masa mudanya, saat ia adalah seorang santri yang rajin dan penuh semangat dalam menjalankan kewajiban agama. Ia mengenang kembali hari-hari ketika ia selalu bangun pagi untuk menunaikan sholat, dan bagaimana kehidupan agamanya menjadi landasan utama dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, setelah menikah dan sukses dalam bisnis, ia mulai meninggalkan ajaran agama demi mengejar kesuksesan duniawi yang semakin menguasainya. Bisikan hati yang terus-menerus itu mengingatkannya pada janji-janji yang pernah ia buat saat masih muda, janji untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah. Mengapa aku harus meninggalkan jalan yang benar demi mengejar dunia yang fana? Tanya Harun dalam hatinya, menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Ia merasa hancur karena telah mengabaikan kewajiban agamanya dan memilih untuk fokus pada urusan dunia yang tak pernah cukup memuaskannya.
Bisikan dari masa lalunya semakin menguat, membuatnya semakin yakin bahwa ia harus segera kembali ke jalan yang benar untuk menyelamatkan dirinya dari azab yang menimpa. Aku harus kembali kepada Allah, memperbaiki kesalahan-kesalahanku, dan menjalankan kewajiban ibadahku dengan sepenuh hati, tekad Harun dalam hatinya. Meskipun rasa takut dan sakit masih menghantuinya, Harun merasa ada kekuatan dalam dirinya yang mendorongnya untuk berubah dan memperbaiki hidupnya. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh kerendahan, Harun memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju taubat dan kembali kepada Allah, meskipun tantangan yang dihadapinya masih terasa sangat berat. Ulama itu kembali datang ke rumah Harun, kali ini membawa beberapa jamaah untuk mendoakan dan memberikan dukungan kepada Harun dalam menghadapi cobaan yang tengah ia alami. Assalamualaikum, semoga doa kami bisa membantu meringankan beban yang sedang Bapak hadapi, sapa ulama tersebut sambil memimpin jamaah dalam doa untuk Harun. Ulama itu kemudian menjelaskan kepada jamaah, jam 3 pagi adalah waktu di mana Allah sering memberikan rahmat-Nya kepada hamba yang meminta ampunan, namun jika diabaikan, itu bisa berubah menjadi azab yang nyata. Harun mendengarkan dengan seksama, menyadari betapa pentingnya waktu tersebut dalam kehidupannya dan bagaimana ia hampir melewatkan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Kami di sini untuk membantu Bapak kembali ke jalan yang benar. Semoga dengan doa dan dukungan kami, Bapak bisa menemukan kedamaian dan keselamatan, ujar ulama itu dengan penuh pengharapan. Jamaah yang hadir juga ikut mendoakan Harun, memberikan semangat dan dukungan moral yang membuat Harun merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Dengan izin Allah, Bapak akan segera merasakan perubahan dalam hidup Bapak dan mendapatkan kekuatan untuk terus beribadah, tambah ulama tersebut dengan penuh keyakinan. Harun merasa terharu dan bersyukur atas kehadiran ulama dan jamaah yang begitu peduli dan berusaha membantunya dalam menghadapi cobaan ini. Ia pun mulai merasa ada secercah harapan yang mulai menyinari kegelapan yang selama ini membelenggu hidupnya, memberikan motivasi untuk terus berusaha memperbaiki diri. Pertemuan itu meninggalkan Harun dengan hati yang lebih ringan dan tekad yang semakin kuat untuk kembali kepada Allah, menyadari bahwa dengan dukungan dan doa, ia bisa melewati cobaan ini dan menemukan kedamaian yang sejati. Di malam berikutnya, Harun merasakan perutnya sakit luar biasa, seperti ditusuk-tusuk oleh paku-paku kecil yang menusuk masuk ke dalam tubuhnya yang rapuh. Ketika istrinya membuka baju Harun, mereka melihat darah mengalir keluar dengan deras, membuat suasana di rumah menjadi panik dan mencekam. Perlahan, paku-paku kecil mulai bermunculan dari kulit Harun, menyusup ke dalam dagingnya dengan cara yang menyakitkan dan mengerikan. Apa yang terjadi pada suamiku? Ini pasti azab atas dosa-dosaku, ujar istrinya dengan suara gemetar, tidak menyadari bahwa penderitaan ini adalah peringatan dari Allah. Harun mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya yang lemah dan penuh luka membuatnya tidak mampu untuk berdiri atau bergerak dengan normal. Tolong, kita harus mencari bantuan medis secepatnya, teriak istri Harun sambil berusaha menenangkan dirinya yang mulai panik. Namun, rasa sakit yang terus-menerus membuat Harun semakin tidak bisa mengontrol tubuhnya, membuatnya semakin terpuruk dalam penderitaan yang mendalam. Istrinya yang cemas pun segera membawa Harun ke dokter, berharap mendapatkan penjelasan medis yang bisa membantu meringankan penderitaannya. Namun, dokter yang datang hanya bisa melihat luka-luka yang mengerikan itu tanpa bisa memberikan penjelasan yang memadai, membuat mereka semakin bingung dan takut. Dengan kondisi tubuh yang semakin hancur dan rasa sakit yang tak tertahankan, Harun dan istrinya mulai menyadari bahwa penderitaan ini bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan azab yang nyata atas dosa-dosanya yang telah lama ia lakukan. Istrinya berteriak panik, memanggil tetangga dan keluarga untuk menyaksikan apa yang terjadi pada tubuh Harun yang terus mengeluarkan paku-paku besar yang semakin menyakitkan. Suasana di rumah menjadi kacau, dengan suara teriakan dan tangisan yang memenuhi setiap sudut, menciptakan ketegangan dan ketakutan yang mendalam di antara mereka. Tubuh Harun terus mengeluarkan paku yang semakin besar, sementara ia hanya bisa merintih kesakitan tanpa mampu berkata-kata atau bergerak sama sekali. Ini pasti azab dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan,
ujar salah satu tetangga yang hadir dengan suara gemetar, mencoba mencari penjelasan atas kejadian yang mengerikan ini. Ulama yang hadir segera mengambil alih situasi, mencoba memberikan penjelasan bahwa ini adalah peringatan dari Allah, bukan sekadar gangguan manusia atau setan. Kita harus berdoa dan memohon ampunan Allah untuk Harun, kata ulama tersebut sambil memimpin doa bersama untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh Harun. Meskipun doa dan dukungan telah diberikan, rasa sakit yang dirasakan Harun tidak kunjung reda, membuat suasana di rumah semakin tegang dan penuh kecemasan. Istrinya yang melihat penderitaan suaminya merasa hancur dan putus asa, namun ia berusaha untuk tetap kuat demi Harun yang sedang mengalami cobaan berat. Kita harus terus berdoa dan berharap bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari penderitaan ini, ujar ulama tersebut dengan penuh keyakinan, mencoba memberikan harapan kepada keluarga Harun. Dengan kondisi tubuh Harun yang semakin hancur dan suasana di rumah yang penuh kekacauan, keluarga Harun mulai merasakan betapa serius dan mendalamnya azab yang sedang menimpa mereka, menyadari bahwa ini adalah peringatan yang harus diambil dengan serius. Orang-orang yang hadir mulai bertanya-tanya apakah Harun telah disantet oleh seseorang yang iri dengan kekayaannya, menciptakan spekulasi dan rumor di antara tetangga yang mulai bertambah. Namun, ulama yang hadir segera menjelaskan bahwa penderitaan Harun adalah peringatan dari Allah atas dosa-dosa yang telah ia lakukan, bukan sekadar gangguan manusia atau setan. Ini adalah azab yang datang sebagai bentuk peringatan bagi siapa saja yang melupakan kewajibannya kepada Allah dan terjebak dalam urusan duniawi, jelas ulama tersebut dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Meskipun penjelasan ulama itu cukup meyakinkan, beberapa tetangga masih merasa bingung dan takut dengan apa yang telah terjadi pada Harun. Apakah ini berarti kita semua harus lebih memperhatikan kewajiban agama kita untuk menghindari azab serupa? Tanya salah satu tetangga dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ulama itu mengangguk, benar, setiap hamba Allah harus selalu ingat untuk menjalankan kewajiban agama agar terhindar dari azab dan mendapatkan rahmat-Nya. Suasana di antara tetangga pun mulai tenang sedikit, menyadari bahwa ini adalah peringatan yang harus mereka ambil dengan serius untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah mereka. Namun, beberapa tetangga yang merasa iri dan dengki terhadap kekayaan Harun tetap menyimpan pikiran negatif, berharap bahwa penderitaan ini akan segera berakhir dengan cepat. Semoga Allah segera menghapus penderitaan Harun dan memberikan kekuatan baginya untuk memperbaiki diri, ujar salah satu tetangga dengan tulus, menunjukkan rasa empati yang sebenarnya meskipun spekulasi negatif masih ada. Dengan penjelasan ulama yang bijaksana, ketakutan dan kepanikan yang awalnya menyelimuti tetangga Harun mulai berubah menjadi rasa ingin tahu dan keinginan untuk memperbaiki diri, menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi seluruh komunitas. Dalam penderitaannya yang luar biasa, Harun akhirnya mengakui dosa-dosa besar yang selama ini ia sembunyikan, seperti praktik riba, penggelapan uang, dan meninggalkan kewajiban agama selama bertahun-tahun. Saya benar-benar menyesal atas semua dosa yang telah saya perbuat. Saya mohon ampunan dari Allah dan berjanji akan memperbaiki diri, ujar Harun dengan suara yang parau, sementara air mata mengalir deras di wajahnya. Ulama yang hadir mendengarkan dengan penuh pengertian, menyadari betapa berat beban dosa-dosa yang telah Harun akui dan betapa pentingnya langkah selanjutnya untuknya. Taubat adalah langkah pertama yang penting dalam memperbaiki diri. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, asalkan kita benar-benar bertaubat dengan sepenuh hati, kata ulama tersebut dengan bijaksana. Harun merasa lega setelah mengakui dosa-dosanya, namun rasa sakit yang terus-menerus membuatnya merasa bahwa perjalanan menuju taubat masih panjang dan penuh rintangan. Ia mulai merenungkan bagaimana penggelapan uang dan praktik riba yang pernah ia lakukan telah merusak kepercayaan dan mengganggu keseimbangan hidupnya. Saya harus mengembalikan hak-hak orang yang pernah saya curangi dan memperbaiki hubungan saya dengan Allah serta sesama, tegas Harun, menunjukkan tekadnya untuk benar-benar berubah. Namun, kondisi tubuhnya yang melemah membuatnya sulit untuk bergerak dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahannya, menambah rasa frustasi yang ia rasakan.
Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi janji taubat saya, meskipun kondisi tubuh saya tidak mendukung, ujar Harun dengan tekad yang kuat, meskipun tubuhnya masih terasa sakit. Dengan pengakuan dosa-dosanya dan tekad untuk bertaubat, Harun mulai merasakan perubahan dalam dirinya, meskipun perjalanan menuju pemulihan masih panjang dan penuh tantangan. Ulama itu mengatakan bahwa Harun harus segera bertaubat dengan sungguh-sungguh dan mengembalikan hak-hak orang yang pernah ia curangi, agar azab yang menimpanya bisa segera berakhir. Taubat harus dilakukan dengan sepenuh hati dan tidak hanya sekadar kata-kata. Anda harus memperbaiki semua kesalahan yang telah Anda lakukan, ujar ulama tersebut dengan tegas namun penuh pengertian. Harun berjanji untuk melaksanakan semua yang telah disarankan oleh ulama, namun kondisi tubuhnya yang melemah membuatnya sulit untuk bergerak dan mengambil langkah-langkah konkret. Saya akan mencoba untuk mengembalikan semua uang yang saya curangi dan memperbaiki hubungan saya dengan semua pihak yang telah saya sakiti, ujar Harun dengan suara yang penuh tekad, meskipun tubuhnya masih terasa sakit. Namun, rasa sakit dan kelelahan yang terus-menerus membuat Harun merasa bahwa perjalanan menuju taubat dan pemulihan masih jauh dari kata mudah. Bagaimana jika aku tidak bisa bergerak atau bahkan kehilangan nyawaku sebelum sempat memperbaiki semua kesalahan? Tanya Harun dengan hati yang penuh kecemasan, menyadari bahwa waktunya mungkin tidak banyak. Ulama itu menghibur Harun, jangan putus asa. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Dengan niat yang tulus dan usaha yang keras, Allah akan memudahkan jalanmu. Harun merasa sedikit lega mendengar kata-kata ulama tersebut, namun ia tetap merasa ragu dan takut akan nasib yang menimpanya jika ia gagal memperbaiki kesalahannya. Saya akan berusaha semampu saya, insya Allah. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk kembali kepada Allah dan memperbaiki diri, ujar Harun dengan tekad yang semakin kuat, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Dengan janji yang telah ia buat dan dukungan dari ulama, Harun mulai merasakan adanya secercah harapan yang membimbingnya untuk terus berjuang meski kondisi tubuhnya semakin melemah dan penderitaannya masih terus berlanjut. Ketika azan subuh berkumandang, Harun akhirnya mampu berdiri untuk sholat setelah bertahun-tahun meninggalkannya, menunjukkan perubahan besar dalam dirinya yang mulai kembali kepada Allah. Dengan penuh tekad dan hati yang tulus, ia melaksanakan sholat subuh meskipun tubuhnya masih terasa lemah dan penuh luka akibat azab yang menimpanya. Setelah menyelesaikan sholat, Harun merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, memberikan energi yang cukup untuk bangkit dari lantai meski tubuhnya masih lemah. Alhamdulillah, aku merasa lebih kuat setelah melaksanakan sholat. Semoga ini adalah langkah pertama menuju pemulihan, pikir Harun dengan hati yang penuh syukur. Namun, setelah ia menyelesaikan sholat, tubuhnya runtuh ke lantai dengan napas yang terengah-engah, menunjukkan betapa beratnya penderitaan yang masih ia alami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan berikan aku kekuatan untuk terus bertaubat dan memperbaiki diri. Doanya keluar dengan suara yang lemah namun penuh keikhlasan. Harun terengah-engah sambil memandang langit-langit kamar, menyadari bahwa perjalanannya menuju taubat dan pemulihan masih jauh dari kata selesai. Ia mulai merasakan kehadiran yang menenangkan di sekitarnya, seolah-olah Allah sedang memberikan petunjuk dan kekuatan untuk terus berjuang menghadapi cobaan yang sedang ia alami. Meskipun rasa sakit dan kelelahan masih menghinggapinya, Harun merasa ada keadilan yang diberikan Allah melalui azab ini, sebagai bentuk pembelajaran dan peringatan bagi dirinya dan orang lain. Dengan hati yang semakin bersih dan tekad yang semakin kuat, Harun memutuskan untuk terus melaksanakan kewajiban ibadahnya dan memperbaiki semua kesalahan yang telah ia lakukan, berharap bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari penderitaan yang menimpanya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Harun berpesan kepada keluarganya untuk tidak mengikuti jejaknya yang meninggalkan agama demi duniawi, menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Janganlah kalian terjebak dalam urusan dunia yang fana dan melupakan kewajiban agama. Selalu ingat untuk mendirikan sholat dan menjaga hubungan dengan Allah, ujar Harun dengan suara yang lemah namun penuh keikhlasan.
Ia menatap mata istrinya dengan penuh kasih sayang, berharap pesan ini bisa menjadi peringatan dan motivasi bagi mereka untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan sepenuh hati. Aku menyesal telah meninggalkan jalan yang benar dan berharap kalian bisa belajar dari kesalahan yang telah aku lakukan, tambah Harun dengan air mata yang mengalir deras di wajahnya. Istrinya menangis terisak-isak, merasakan betapa beratnya beban yang harus mereka tanggung setelah kehilangan suaminya yang begitu bijaksana dan penuh kasih. Kami akan selalu mengenangmu dan berusaha untuk mengikuti jejak kebaikan yang telah kamu tunjukkan selama ini, jawab istrinya sambil memeluk Harun dengan penuh rasa kehilangan. Harun merasa damai akhirnya setelah menyampaikan pesan terakhirnya, meskipun rasa sakit yang dialaminya masih terasa kuat. Semoga Allah menerima taubatku dan memberikan tempat terbaik di surganya, ucap Harun sambil menutup matanya, merasa tenang dengan pengakuan dan pesan yang telah ia sampaikan. Dengan nafas terakhir yang keluar, Harun merasa ada kelegaan yang datang dari dalam dirinya, menyadari bahwa perjalanannya telah mencapai akhirnya dengan penuh pengampunan dan harapan. Kematian Harun meninggalkan keluarga dan komunitasnya dengan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan tidak terjebak dalam urusan duniawi yang bisa membawa pada kehancuran dan penderitaan. Harun meninggal di pagi hari dengan tubuh yang penuh luka, dan paku-paku yang keluar dari tubuhnya menjadi bukti azab yang nyata atas dosa-dosanya yang telah lama ia lakukan. Penduduk kota yang mendengar kisahnya menjadi takut dan mulai memperbaiki kehidupan mereka, menyadari betapa seriusnya azab yang bisa menimpa siapa saja yang melupakan kewajibannya kepada Allah. Kita semua harus belajar dari pengalaman Harun dan tidak melupakan kewajiban agama kita, agar kita terhindar dari azab yang sama, ujar salah satu tetangga dengan penuh kekhawatiran. Keluarga Harun merasa hancur namun juga bertekad untuk melanjutkan warisan kebaikan yang telah ditinggalkannya, dengan mendirikan masjid sebagai bentuk taubat dan sedekah jariah untuk almarhum. Dengan mendirikan masjid, kita berharap bisa mendapatkan pahala dan menjadi saksi bagi amal baik Harun di dunia, kata istri Harun dengan penuh keyakinan. Penduduk kota mulai lebih rajin dalam menjalankan ibadah, menjadikan kisah Harun sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya mendirikan solat dan menjaga hubungan dengan Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu ingat akan kewajiban kita dan tidak terjebak dalam urusan dunia yang bisa membawa pada kehancuran, ujar ulama setempat dengan penuh harapan. Masjid yang didirikan oleh keluarga Harun menjadi pusat kegiatan keagamaan di kota tersebut, membantu masyarakat untuk lebih dekat dengan Allah dan menjalankan ibadah dengan benar. Kisah Harun yang tragis namun penuh pelajaran ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Dengan perubahan positif yang terjadi di kota kecil itu, Harun dikenang bukan hanya sebagai seorang pedagang kaya yang pernah melakukan kesalahan, tetapi juga sebagai simbol pembelajaran dan perubahan menuju kehidupan yang lebih islami dan penuh berkah. Ulama itu mengingatkan bahwa azab seperti yang dialami Harun bisa terjadi pada siapa saja yang melupakan kewajibannya kepada Allah dan terlalu terjebak dalam urusan duniawi. Kita harus selalu ingat untuk menjalankan kewajiban ibadah kita, tidak boleh terbuai oleh kesibukan dunia yang bisa membuat kita melupakan tujuan akhir hidup kita, ujar ulama tersebut dengan suara yang tegas namun penuh pengertian. Ia menambahkan, kisah Harun adalah peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, agar kita terhindar dari azab dan mendapatkan rahmat Allah. Ulama tersebut juga mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan pendidikan agama, agar generasi muda tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Harun. Dengan memperkuat pendidikan agama, kita bisa membentuk masyarakat yang lebih taat dan selalu ingat akan kewajibannya kepada Allah, tambah ulama itu dengan penuh keyakinan. Ia juga menyarankan agar masyarakat selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk azab dan gangguan yang bisa menimpa mereka. Doa adalah senjata utama kita untuk menghadapi segala cobaan dan tantangan dalam hidup. Jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, ujar ulama tersebut dengan penuh semangat.
Ulama itu juga menekankan pentingnya saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan kewajiban agama, agar tidak ada yang terjebak dalam kesalahan dan dosa. Dengan saling membantu dan mendukung, kita bisa menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih taat, sehingga azab dan gangguan dari Allah bisa dihindari, kata ulama itu dengan bijaksana. Pesan terakhir dari sang ulama adalah agar setiap individu selalu introspeksi diri dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dicapai di dunia, tetapi selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan kebaikan. Setelah kematian Harun, keluarganya mendirikan masjid sebagai bentuk taubat dan sedekah jariah untuk almarhum, menjadikan tempat tersebut sebagai pusat kegiatan keagamaan di kota kecil itu. Penduduk kota mulai hidup dengan lebih Islami, menjadikan kisah Harun sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya mendirikan solat dan menjaga hubungan dengan Allah. Masjid yang didirikan oleh keluarga Harun menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk belajar agama, berdoa, dan saling mendukung dalam menjalankan kewajiban ibadah. Dengan mendirikan masjid ini, kita berharap bisa mendapatkan pahala dan menjadi saksi bagi amal baik Harun di dunia, ujar istri Harun dengan penuh harapan dan keyakinan. Masyarakat kota mulai lebih rajin dalam menjalankan ibadah, merasa termotivasi oleh kisah Harun yang penuh pelajaran dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Anak-anak muda di kota itu juga mulai lebih tertarik untuk belajar agama, menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tua mereka dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita semua harus belajar dari pengalaman Harun dan tidak melupakan kewajiban agama kita, agar kita bisa hidup dengan penuh berkah dan rahmat dari Allah, ujar salah satu tokoh masyarakat dengan penuh semangat. Kehidupan di kota itu pun berubah menjadi lebih harmonis dan penuh kedamaian, dengan masyarakat yang lebih dekat dengan Allah dan saling mendukung dalam menjalankan ibadah. Kisah Harun yang tragis namun penuh pelajaran ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Dengan perubahan positif yang terjadi di kota kecil itu, Harun dikenang bukan hanya sebagai seorang pedagang kaya yang pernah melakukan kesalahan, tetapi juga sebagai simbol pembelajaran dan perubahan menuju kehidupan yang lebih Islami dan penuh berkah.